Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah karya ilmiah dan proses penulisannya. Menulis adalah menuangkan pikiran atau gagasan atau fakta dalam bentuk tulis. Kegiatan menulis adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pembelajaran bagi seseorang selama menuntut ilmu di perguruan tinggi. Pada setiap semester, mahasiswa harus menulis naskah atau tulisan jenis lain untuk semua mata kuliah yang ditempuh. Mahasiswa dituntut memiliki wawasan yang lebih luas dan mendalam mengenai topik yang ditulisnya. Jadi ketika menulis, ada kemampuan yang harus dimiliki. Yang pertama yaitu pengetahuan tentang topik yang akan dibahas menyangkut isi tulisan. Yang kedua yaitu tata cara menuliskannya. Hal ini menyangkut aspek-aspek kebahasaan dan teknik penulisan. Juga dibutuhkan proses berpikir yang menyangkut memilih topik, membatasi topik, mengembangkan pikiran, menyajikan dalam kalimat, paragraf, serta wacana yang disusun secara logis dan sistematis. Lalu apa yang dimaksud dengan karya ilmiah? Karya ilmiah adalah laporan tertulis yang dipublikasikan yang merupakan gagasan, kajian pustaka, atau hasil penelitian yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang ditetapkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Karya ilmiah adalah laporan tertulis yang disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Sistematis disusun menurut sistematis tertentu, yakni sesuai dengan jenis tulisan yang dikerjakan. Ilmiah artinya adalah menyajikan gagasan, argumentasi, atau pemecahan masalah yang didasarkan pada fakta empiris atau kajian teoritis sehingga pembaca dapat merunut pada kebenaran bukti empiris dan teori tersebut. Dalam karya ilmiah harus memperhatikan bahasa. Bahasa tersebut yang pertama yang harus diperhatikan adalah cara penyusun kalimat-kalimat dalam satu paragraf, penggunaan istilah, penerapan gaya selingkung penulisan, termasuk di dalamnya sistematika, format, tata cara penulisan kutipan, dan daftar pustaka. Bahasa juga harus baku, yaitu bahasa ilmiah, menyampaikan informasi dengan cacat sekecil-kecilnya. Ya, ini yang disebut dengan bahwa bahasa memiliki ciri cendekia. Jadi, bahasa juga harus utuh dan tuntas, yaitu teliti dalam menyajikan bagian-bagian yang menyangkut data, penerapan rumus, atau nama dilakukan dengan cermat, baik dari segi tanda baca, penulisan, lambang, dan satuan. Bahasa juga harus lengkap, yaitu penulis tidak membiarkan pembaca bertanya-tanya mengenai suatu maksud pertanyaan. Bahasa juga harus padu, bahasa juga harus lugas dan jelas. Ada beberapa tahap dalam proses menulis karya ilmiah. Yang pertama disebut dengan tahap prapenulisan. Tahap prapenulisan ini menurut Tomkins dan Dickinson itu 70% dari penulisan. Yang pertama dari tahap penulisan ini adalah menentukan dan membatasi topik tulisan. Yang kedua adalah merumuskan tujuan, menentukan bentuk tulis, dan menentukan pembaca yang akan dituju. Yang ketiga adalah memilih bahan atau materi penulisan. Yang keempat adalah menentukan cara mengorganisasi pokok-pokok pikiran atau ide untuk penulisannya. Yang kelima adalah membuat kerangka karangan. Selanjutnya dilanjutkan dengan tahap penulisan, yaitu menguraikan setiap butir kerangka.
Yang ketiga adalah tahap revisi, di dalamnya meliputi melihat kembali atau meninjau ulang isi tulisan, memindah, mengurangi, dan menambah terutama pada aspek kebahasaan. Jenis karya ilmiah itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah makalah. Makalah ini mungkin hampir setiap mata kuliah yang Anda ikuti, kemungkinan Anda diminta untuk membuat makalah. Makalah bisa berupa laporan ringkas hasil penelitian atau hasil membaca pustaka. Nah, bagaimana sistematika makalah? Nah, yang pertama ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada di dalamnya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian. Bisa juga ditambahkan dengan manfaat dan metode penelitian. Nah, kemudian di dalamnya ada pembahasan. Pembahasan ini memuat tinjauan pustaka atau teori, kemudian menjawab rumusan masalah 1, menjawab rumusan masalah 2, dan seterusnya. Nah, yang ketiga di dalam makalah ini adalah penutup. Nah, di dalam penutup ini ada simpulan dan saran. Bentuk lain dari karya ilmiah adalah yang disebut dengan laporan. Laporan merupakan penyampaian informasi yang bersifat faktual tentang suatu dari satu pihak kepada pihak yang lain. Laporan merupakan jenis dokumen yang bentuknya bervariasi, maka agak sulit memberi batasan yang jelas. Sebenarnya tujuan pelaporan ini untuk menyampaikan penemuan penelitian dengan komunikasi yang terinci sehingga masyarakat ilmiah dapat memberikan mereka pada data, menemukan validitas, serta menghayati pentingnya kesimpulan yang menarik. Nah, biasanya sistematika laporan ini ada 5 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan bab 5 adalah simpulan dan saran. Bentuk lain dari karya ilmiah selain dari makalah dan laporan penelitian adalah laporan tugas akhir seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Biasanya ini disebut juga dengan risalah ujian karena dibuat untuk memenuhi sebagian syarat menempuh ujian akhir program pendidikan diploma atau untuk mendapatkan gelar tertentu. Nah, kemudian yang keempat adalah artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah ini adalah tulisan yang dimuat pada jurnal ilmiah. Nah, ini ada 2 macam, yaitu ada yang disebut dengan artikel gagasan atau hasil pemikiran. Jadi itu bisa diperoleh berdasarkan buku-buku yang dibaca. Dan yang kedua adalah artikel penelitian atau hasil dari penelitian. Biasanya format dari artikel gagasan itu adalah ada judul, abstrak, pendahuluan, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Sedangkan pada artikel penelitian itu biasanya adalah judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Jenis lain lagi dari karya ilmiah yang kelima adalah artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer ini digunakan untuk tulisan yang bersifat ilmiah, tetapi ditulis dalam bahasa yang mudah dimengerti pembaca. Dengan demikian, artikel ilmiah populer adalah tulisan yang memuat gagasan, hasil kajian kepustakaan, atau hasil penelitian yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat, dapat ditulis dalam bahasa yang mudah dimengerti dan tidak terlalu teknis. Jadi di sini menggunakan bahasa yang populer. Sehingga karya tulis ini disebut sebagai artikel ilmiah populer. Umumnya tulisan ini dibuat untuk diinformasikan kepada masyarakat umum dalam media massa cetak seperti koran, majalah, atau buletin. Sehingga karya tulis ini erat kaitannya dengan bidang jurnalistik. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas,
dapat ada 5 macam jenis artikel ilmiah populer, yaitu artikel eksploratif, eksplanatif, deskriptif, prediktif, dan preskriptif. Kita bicarakan yang pertama, yaitu artikel eksploratif. Artikel eksploratif adalah artikel yang mengungkapkan fakta berdasarkan kajian penulisnya. Jenis ini cocok untuk menguraikan penemuan baru. Misalnya, setelah seseorang menemukan benda antik peninggalan zaman purba, penulis artikel kemudian menelusuri sejarah barang yang ditemukan itu dan menguraikannya melalui suatu tulisan artikel. Tulisan ini menurut redaksi dikelompokkan dalam jenis artikel eksploratif. Yang kedua adalah artikel eksplanatif. Ini adalah artikel yang isinya menerangkan sesuatu untuk dapat dipahami pembaca. Misalnya ketika Presiden Gus Dur berkeinginan membubarkan Parlemen DPR dengan sebutan Dekret Presiden, mengundang berbagai tanggapan dari pengamat. Penulis artikel yang jeli membuat artikel dengan menerangkan hal yang sebenarnya Dekret Presiden itu, bagaimana caranya, dan sebagainya. Nah, artikel-artikel ini disebut dengan artikel eksplanatif. Yang ketiga adalah artikel deskriptif. Artikel deskriptif adalah artikel yang menggambarkan suatu permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jenis artikel ini mirip dengan laporan atau reportase. Beda jikanya laporan atau reportase hanya berdasarkan fakta saja, tetapi artikel penulisnya biasanya memasukkan opini untuk memperjelas masalah yang digambarkan itu. Misalnya ketika terjadi bentrok antara mahasiswa dengan aparat keamanan dalam peristiwa Semanggi di Jakarta, seorang penulis yang kebetulan melihat secara langsung dalam peristiwa itu, lantas menggambarkan keadaan yang sesungguhnya dari peristiwa itu dalam satu bentuk artikel. Nah, yang keempat adalah artikel prediktif, yaitu artikel yang berisi perhitungan atau ramalan apa yang bakal terjadi di kemudian hari berdasarkan perhitungan penulisnya. Misalnya ketika Bank Indonesia memutuskan menurunkan suku bunga deposito, seorang pengamat ekonomi memperkirakan atau memprediksikan kelak kemudian hari bakal banyak deposan atau orang yang mempunyai simpanan deposito memindahkan uangnya ke luar negeri. Akibatnya modal dalam negeri banyak yang parkir di luar negeri. Artikel ini disebut dengan artikel prediktif. Yang terakhir adalah artikel preskriptif, yaitu artikel yang memberikan tuntutan kepada pembacanya untuk melakukan sesuatu sehingga tidak mengalami kekeliruan atau kesalahan. Misalnya artikel tentang prosedur dan cara mengusur paspor, KTP atau SIM tanpa melalui perantara. Penjelasan detail yang sifatnya menuntun pembaca sangat diperlukan. Nah, demikianlah ada 5 jenis artikel ilmiah populer. Nah, karena sifatnya yang tidak terlalu formal, sistematika artikel populer sifatnya tidak baku. Ini disebabkan tulisan semacam ini memang tidak terikat gaya bahasa maupun format penulisannya. Hanya saja untuk mendapat perhatian audiensinya, penulis artikel harus pandai mengatur gaya penulisannya agar tidak membosankan. Umumnya sistematikanya mengikuti tata cara yang diterapkan oleh media yang akan memuat artikel tersebut atau forum yang hendak mendiskusikannya. Demikianlah penjelasan saya tentang karya ilmiah dan proses penulisannya. Mudahan ketika Anda memenuhi kewajiban untuk menulis karya ilmiah di dalam mata kuliah, Anda dapat menulis sesuai dengan prosedur tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.